Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fausi nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallahi azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dalam rangka memperbaiki diri. Fasilitas bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Ibadah puasa lebih dari sekedar menahan lapar dan haus, menahan lapar dan dahaga. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang berkelas. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebagian dari kita menilai bahwa orang yang berkelas, orang yang berkualitas itu apabila penampilannya menawan, penampilannya menakjubkan. Padahal pribadi yang berkelas itu lebih dari sekedar penampilan. Pribadi yang berkelas bisa kita lihat dari bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Hal ini terangkum dalam sebuah kata, yaitu takwa. Para ulama mendefinisikan takwa dengan berbagai ungkapan dan maknanya saling berdekatan. Di antara definisi yang mereka sebutkan adalah al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a rahmatillah wa tarku ma'siyatillah ala nurin minallah makhafata azabillah. Takwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan diiringi dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, dilandaskan ilmu dan juga diiringi dengan rasa takut atas hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang berkelas, pribadi yang berkualitas. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling berkelas, paling berkualitas, indallah, menurut Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu. Pribadi-pribadi yang bertakwa disebut sebagai pribadi yang berkelas,
sebagai pribadi yang mulia itu karena mereka berkomitmen dan berintegrasi kepada kebaikan-kebaikan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjalani hidup dengan hati yang tenang, menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Mereka fokus kepada pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Orang seperti inilah orang yang berkualitas, dengan prinsip yang kuat, dengan orientasi akhirat. Mereka menjadi sosok yang berkarakter dan inspiratif bagi yang lainnya. Jika kita menyelami ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga kita merenungi makna dari ibadah puasa, maka insya Allah kita akan mendapati nilai-nilai, mendapati ciri-ciri dari pribadi yang bertakwa, dari pribadi yang berkelas. Berikut ini akan saya sebutkan sebagiannya saja. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan berusaha kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena betapa banyak khutbah disampaikan, namun berlalu begitu saja tanpa ada nilai yang berbekas di dalam hati, terlihat dalam lisan dan nampak dalam perbuatan. Mari kita pahami dengan baik, kita tekadkan untuk berusaha menerapkannya dalam diri kita semampu kita. Di antara ciri-ciri pribadi yang bertakwa, pribadi yang berkelas, yang pertama adalah senantiasa berusaha berada di atas iman dan amal soleh, serta berusaha menyempurnakan keduanya. Pribadi yang bertakwa, pribadi yang berkelas, selalu berusaha memastikan apa yang dia simpan di dalam hati, apa yang dia yakini itu tidak membatalkan keimanannya, tidak membatalkan keislamannya. Ia juga selalu berusaha memastikan apa yang dia ucapkan tidak membatalkan keimanannya, tidak membatalkan keislamannya. Demikian juga dengan apa yang dia perbuat dengan anggota badannya, dia berusaha memastikan tidak membatalkan keimanan dan keislamannya. Bahkan pribadi yang bertakwa, pribadi yang berkelas, dia berusaha menyempurnakan iman yang ada di dalam hatinya dengan menjaga baik hatinya, menjaga dengan baik hatinya, membersihkan dari berbagai kotoran, menjaga lisannya, dan juga menjaga perbuatan-perbuatannya, bagaimana ia bisa menyempurnakan, bagaimana ia bisa meningkatkan, menyempurnakan imannya. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu berusaha tenang dalam kondisi sulit. Pribadi yang bertakwa, pribadi yang berkelas, itu tidak mudah panik, tidak mudah bersikap yang gegabah. Pribadi yang berkelas, dia paham kapan dia harus diam, kapan dia harus bertindak, karena dia memastikan bahwasanya apa yang dia lakukan itu benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia berusaha untuk menghadapi masalah dengan hati yang tenang, kepala yang dingin. Yang ketiga, selalu berusaha berorientasi akhirat dan tidak berorientasi kepada validasi orang lain tentang dirinya. Pribadi yang bertakwa, pribadi yang berkelas, itu tidak sibuk dengan pamer pencapaiannya, pamer tentang apa yang sudah dia capai. Tidak sibuk dengan mencari perhatian orang lain. Tidak sibuk dengan mencari validasi dari orang lain tentang kebaikannya. Dia percaya diri, tapi tanpa perlu mencari pengakuan dari orang lain. Dia terus berusaha berbuat baik tanpa perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain. Yang keempat, selalu berusaha berucap dengan ucapan yang baik.
Seorang pribadi yang bertakwa, pribadi yang berkelas, dia tidak asal bicara. Dia paham kapan dia mesti bicara. Dia paham kapan dia mesti diam. Jikapun dia berbicara, maka pembicaraannya adalah pembicaraan yang baik, pembicaraan yang berisi dengan faidah, dan berusaha meninggalkan hal-hal yang bersifat sia-sia. Yang kelima, memperlakukan siapapun dengan cara yang baik. Pribadi yang bertakwa, pribadi yang berkelas, tidak hanya bersikap sopan dan santun kepada orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi darinya. Turun jabatan, beda sikap, tidak lagi muncul sopan santun. Pribadi yang berkelas, dia akan bersikap sopan santun kepada siapapun. Dia akan menghargai siapapun. Dia paham bagaimana memperlakukan orang lain dengan cara yang baik. Berikutnya yang keenam, fokus pada pertumbuhan dan perkembangan diri dan tidak menyibukkan diri dengan berbagai gosip. Pribadi yang bertakwa, pribadi yang berkelas, dia berusaha fokus bagaimana mengembangkan dirinya, menumbuhkan dirinya ke arah yang lebih baik dalam segala sisi. Dia tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai gosip yang ada. Dia lebih memilih bagaimana menambah ilmu pengetahuan, memperbaiki karakter, dan memperbaiki kebiasaannya. Yang ketujuh, memiliki kepribadian yang kuat dan teguh. Anda mahasiswa, kita semua berusaha untuk memperhatikan hal ini. Pribadi yang bertakwa, pribadi yang berkelas, itu tidak mudah dibawa oleh arus yang membawanya kepada keburukan-keburukan. Dia memiliki prinsip, dia memiliki nilai dalam hidupnya bagaimana dirinya bisa lebih bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kedelapan, dan ini yang terakhir, menerima nasihat dan mengakui kesalahan. Mudah bagi kita memberi nasihat, tapi belum tentu kita mudah dalam menerima nasihat. Betapa banyak di antara kita yang ketika diingatkan, maka dia sibuk mencari berbagai macam alasan, padahal sudah jelas dia salah. Pribadi yang bertakwa tidak seperti itu. Pribadi yang berkelas tidak seperti itu. Jika dia berbuat salah, jika dia berbuat dosa, diberi nasihat, dia menerima nasihat itu tanpa malu. Dia terima nasihat itu tanpa segan. Dia mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak fokus mencari berbagai macam alasan untuk menutupi kesalahannya, tetapi dia fokus untuk memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Ingat, ibadah puasa lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah untuk menyampaikan nasihat itu juga adalah perintah untuk menerima nasihat. Karena yang diperintah bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Tapi nasihat bukan sekedar ungkapan, untayan yang disampaikan begitu saja, namun lebih dari itu. Bagaimana nasihat kita terima, kemudian kita ingat dengan baik dan berusaha kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita sedikit demi sedikit. Jangan sampai ada ratusan khutbah yang sudah kita dengar, ada ribuan khutbah yang sudah kita dengar,
tapi itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap hati kita, terhadap lisan dan anggota badan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.